lalu mengeluarkan darah lagi 10 hari, maka darah yang 5 hari dari haid yang kedua disebut darah rusak, yaitu untuk menyempurnakan suci agar genap 15 hari. Adapun 5 hari yang setelahnya hukumnya darah haid. Saged dipun paham? Nah, umumnya wong-wong desa ora tau ngaji kan, anggere ngetono darah yo haid. Ngoten ta ya? Itu semua umumnya gitu. Tanpa mengetahui, tanpa memperhitungkan masalah suci sebelumnya darah keluar. Padahal suci itu harus dibatas 15 hari, setelahnya itu baru haid. Lah, ketentuan fikih seperti ini harus menjadi patokan suci di antara dua haid itu 15 hari. Engko nek kurang kok darahnya dipotong. Kanggo potongan iki kanggo nyempurna 15 hari damul fasad dan dia wajib sholat. Damul fasad masih hukum orang suci. Dia wajib sholat dan sah melakukan puasa dan diperbolehkan kumpul dengan suaminya. Setelah itu baru hukum haid. Paham ya? Kira-kira yang saya kemukakan ini ada yang tanya enggak? Monggo, kalau ada yang tanya, mulai dari awal tadi sampai saat ini ada yang tanya enggak? Kalau nggak ada tanya, akan saya lanjut. Nggak usah malu-malu. Pokoknya pertanyaan apa yang ada kaitan dengan saya terangkan, monggo. Wonten? Mosok, usah apa apa ya? Ya sudah, kalau aku sekarang keputusan loh. Nomor 3, kapan wanita dihukumi suci? Wanita dihukumi suci apabila mulai bersih dari darah yang keluar. Sekira dimasuki kapas tidak ada warna darah sama sekali, adapun macam-macam darah ada 5, 1 hitam atau aswad. Nomor 2, ahmar atau merah. Nomor 3, merah campur kuning, namanya asfar. Nomor 4, kuning saja, yaitu asfar. Nomor 5, kuning bercampur putih, namanya adar bahasa Arabnya. Berarti ini putih kok. Biasanya ini harus menjelang habis suci ya masuk adar ini biasanya. Lah, saya sampaikan ini menurut mazhab Syafi'i, darah yang nomor 4 dan nomor 5 ini tetap dihukumi darah haid. Beda mazhab, kalau mazhab Maliki itu ada yang menerangkan nomor 4 dan 5 ini termasuk sudah suci. Iki harus terluasa sithik. Biasanya wedok niku nek wis menghadapi ape suci iku ampet-ampet terus. Kok kuning terus, topane kok kuning terus kok jalan-jalan lagi. Gak berhenti gak apa. Nggih. Kuning setengah putih, kadang-kadang ngoten butek terus suwene ra karo gak pampet-pampet. Iki wis do tuwa biasane ngoten. Nek jeneng nom kok sampe-sampe ngoten iki ora pate bermasalah tapi wis tuwa itu agak masalah karena sudah kemasukan obat ya, pengaruh obat itu nanti ada pengaruh masalah istihadah. Ini yang ruwet nanti istihadahnya itu. Jadi umpama saja bagi wanita, walaupun kamu mazhab Syafi'i, kalau memang terpaksa
memaksa mengikuti madzhab lain, ya diperbolehkan. Kuat dan lemahnya darah sesuai dengan urutan di atas. Kalau wanita sudah bersih dari kelima darah tersebut, walaupun masih darah kotoran berwarna putih, maka ia mulai wajib mandi bila mengendaki sholat dan sesampainya. B. Masalah istihadah, ini yang mulai jeli masalah istihadah. Satu, hukum darah yang lewat 15 hari dan darah yang kurang dari 24 jam. A. Darah yang kurang dari 24 jam dalam masa 15 hari dihukumi darah rusak dan fasad, bukan darah haid, serta wajib mengodoi sholat yang ditinggalkan. Nah ini mungkin dalam waktu Ramadan ada yang terjadi. Wong itu datang mengetor darah orang itu darah itu apa teh lah ya. Akhirnya 3 jam, loh kok apa teh? Umpamanya sampai muka, ya pasane tetap batal karena mukamu. Umpamanya sampai kau melakukan muftiratus saum, biasanya aku tunggu sih lah, imsaksi aku tak tunggu sih. Roh pangkot tenan. Jadi pasamu orang datang karena apa? Tidak kan? Nyatanya kan tidak kan? Ya. Wong jam 4 sore, jam 5 sore, kalau darah biasa ya. Wes berwoso, wisu masuk bengi, jam 5 atau menjelang maghrib, kalau darah. Tahan dulu, gue menawa kok mampet, gak apa-apa, sedilu aja kok ya. Gue menawa mampet berarti pasamu sah. Nek adu mangan, ora sah pasamu. B. Darah yang lebih dari 15 hari disebut darah istihadah. Darah yang lebih dari 15 hari disebut darah istihadah. Wanita tersebut ada 7 macam dan hukumnya pun berbeda-beda. 1. Mubtadi'ah mumayyizah, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan darah yang keluar berbeda-beda warnanya, qawi dan dhaif. Hukumnya yang qawi dihukumi haid dan yang dhaif dihukumi istihadah atau suci. Dengan syarat-syarat ada 4. 1. Darah qawi minimal 24 jam atau aqallu haid. Darah yang qawi tidak lebih 15 hari. Nomor 3. Darah dhaif tidak kurang 15 hari. Nomor 4. Keluarnya darah dhaif terus langsung, yaitu tidak disela-selai darah qawi walaupun disela-selai suci. Kalau keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haidnya dikembalikan pada sedikit haid, yaitu sehari semalam, dan kelebihannya adalah suci. Ini masalah pertama kali baru mengeluarkan darah. Ini sampai sudah masuk ini, mesti wis muqtadah kabeh ya. Wis muqtadah, cuma muqtadahmu ini ada yang muqtadah mumayyizah dan muqtadah ghairu mumayyizah. Terus langsung saja nanti masuknya kalau wanita ini karena ini waqiah yang sudah tua-tua ini saja muqtadah mumayyizah. Kalau memang muqtadah mumayyizah biasa haid kok terusan istihadah lebih 15 hari,
maka caranya dipilih-pilih. Darah yang kuat itu ada 1 hari 1 malam atau tidak? Ya, sampai saat ini dimasukkan. Kok sami mawon syaratnya? Mu'tadah sami. Kalau memang nanti sudah mengetahui persyaratan 4 ini, mu'tadah, maka yang dihukumi haid tidak kok langsung diambil 15 hari, tidak. Dipilih-pilih sing qawi tok sing dihukumi haid, sing dhaif ora dihukumi haid. Lah nek mu'tadah orang tepi persyaratan tamyiz, kadang ya abang, kadang hijau, kadang kuning, dan seterusnya. Orang persyaratan 4 ini, maka namanya muqtadah ghairu mumayyizah. Terus hukumnya haidnya dikembalikan pada ngadar sebelumnya istihadah. Aku bulan winane itu bilang dino ya haidku ya. Oh, 7 dino, berarti bulan ini karena kamu masuk ghairu mumayyizah, maka ambillah 7 hari haid setelahnya. Ngadar itu dihukumi suci, wajib qadha sholat. Paham ya? Ini semua kalau sudah lewat 15 hari mulai wajib mandi, terus melakukan sholat. Karena ini hukumnya istihadah, masuk ghairu mumayyizah. Sing kathah wong itu ini ketoke walaupun mumayyizah tapi yang banyak itu kelihatannya maksudnya sing ghairu mumayyizah. Nggih betul? Nggih betul? Sampai nggak tahu, lah bingung nih. Aman nutuli terus, loh, ini panen kok abang bilang jam, abang yang buah, hijaunya bilang abang bilang jam, yang buah, pon angel-angel itu dimasukkan, ghairu mumayyizah, nanti ambil saja haid saya sesuai dengan ngadat sebelumnya istihadah. Paham ya? Terus cara mandinya orang istihadah itu, cara mandinya istihadah itu tadi sudah saya terangkan. Kewajibannya mandi itu kalau untuk melakukan sholat atau yang pertama kan tadi itu 15 hari ya. Kalau setiap sholat itu tidak wajib mandi, hanya wajib dibersihkan saja, hanya wajib dibersihkan saja, kecuali kalau masuk kategori nanti yang terakhir mutahayyirah. Orang mutahayyirah caranya sesuci mandinya 1 kali saja tadi. Lah orang yang berstatus istihadah itu hukumnya orang suci, kena poso, yo kena kumpul karo bojone, walaupun darahnya baru muncrat-muncrat, itu hukum fikih tetap memperbolehkan. Ini bisa dilihat nanti sampai halaman 12 ya, yang terakhir. Ini mengenai muqtadah mumayyizah, ada muqtadah mumayyizah. Ya, persyaratan tamyiz seperti muqtadah seperti mumayyizah yang muqtadiyah tadi. Ada yang tanya? Oke, monggo. Iya, speaker Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada seorang wanita selama 30 hari di bulan puasa mengeluarkan darah secara putus-putus, yang dimana jika diperkirakan itu hanya ada 48 jam atau 2 hari selama 30 hari tersebut, apakah tetap menggunakan perhitungan lebih dari 15 hari tersebut disebut haid atau
yang selebihnya itu disebut istihadah atau bagaimana? Sedangkan waktu mengeluarkannya dikira-kirakan hanya ada 48 jam. Sudah. Terima kasih. Wanita yang istihadah, yang kategori istihadah itu wanita yang olehnya mengeluarkan darah lebih 15 hari dari hari pertama. Terus wanita yang mengeluarkan darah ini dibagi dua. Ada kalanya yang istimror darahnya berlangsungan atau tidak langsung, namanya kalau istilah fikih atau kitab majmu' namanya dzatu taqattu. Ya, istihadah sing dzati taqattu, sing duweni pegot darahnya, keluar tidak itu ya. Keluar tidak. Maka yang keluar tidak itu hukumnya sama yang berlangsungan. Kalau memang melewati 15 hari, ya 15 hari tetap hukumnya pada harus sing berlangsungan. Nah, dia itu maksudnya mumayyizah atau tidak? Ya terus ya tadi sudah ada syarat 4 masuk enggak kategori itu. Kalau keluar tidak. Tadi syaratnya kan harus yang qawi, harus 24 jam. Okay? Yang dhaif syaratnya harus ada 15 hari wilaan, tidak disela-sela qawi. Nah itulah. Kalau tidak memenuhi persyaratan itu, nanti hukumnya darah apa? Hukumnya weru muai. Jadi dzatu taqattu itu sendiri hukumnya sama dengan yang tidak taqattu. Metura. Saged kan? Jadi headnya diperkirakan dan kumpulkan hanya 2 hari ya tadi. Orang masalah itu kan maksudnya kan istihadah. Kalau istihadah nanti kembalinya kalau muqtadah ya yang muqtadah itu yang menurut adatnya itu dihukumi haid gitu. Walaupun hanya keluarnya darah itu hanya diberikan 2 hari dalam 1 bulan, maka dia tetap hukumnya haid dihukumi ngadatnya. Orang-orang diotok karena darah itu kan ngeten. Pamane dalam jarak 15 hari, metu ora. Niku mawon menurut pendapat yang lebih kuat, yang ora ya, sing ora metu dihukumi metu, nggih. Jenenge kaul sakbi. Ana sing kaul yang pendapat satu, jenenge kaul lakti, itu dipilih-pilih. Sing ora metu darah dihukumi suci, sing metu darah dihukumi itu jenenge lakti. Nah, sampai boleh gak mengikuti yang lakti? Boleh saja. Pokoknya ada pendapat yang ulama yang sedemikian, boleh saja. Lebih-lebih ibu-ibu yang puasa, yang Ramadan ini kalau mengikuti kaul sapi berat sekali kelihatannya. Pemain atau darah 15 hari, pampet 5 dino, metu neh. Biasa tau tadi metu neh. Kalau yang utama atau kaul sapi itu mesti ora sah, ibadahnya nggak sah. Karena apa? Karena pada waktu suci itu ternyata kena hukum haid, fasad. Dosa kan nggak melakukan, ya tidak dosa karena dalilnya kan suci, cuma tidak sah, kan gitu. Tapi kaul lakti tidak dipilih-pilih. Kaul lakti ya suci dihukum suci. Waduh, kowe kadung poso 5 dino, nek cara kaul sapi ora sah. Tapi nek kaul lakti sah. Monggo sampai mengikuti kaul yang satu ini boleh saja. Paham ya? Yang penting ada pendapatnya ulama. Monggo mawon. Jadi kita menghargai pendapat ulama. Jadi ikhtilaf ulama itu rahmah, membawa rahmah.
Ya seperti tadi saya sampaikan, warna darah ada 5, tapi madzhab selainnya Syafi'i itu ada yang mengatakan hanya 3 saja. Itu semua punya dasar hadis. Nah, sampai pemain terpaksa mengikuti karena terpaksa, madzhab Syafi'i ya, karena terpaksa, ya monggo mawon karena mengikuti itu kesulitan. Karena kadang madzhab Syafi'i itu juga kalau praktek orang yang haji, sampai roh haji ya, tawaf, waktu tawaf niku sing kathah di madzhab. Wong dos-dosan karo wong wedok. Jadi kehidupan kuliah sama madzhab Syafi'i batal kan? Padahal tawaf itu seperti orang sholat, wajib punya suci. Tapi ya nyatanya kadang-kadang dos-dosan ngoten niku ya, orang jarak ketemplean gepok. Lah iku biasane san dikandani karo kiai ini pada waktu tawaf ikutlah madzhab Ghairu Syafi'i yang mengatakan bahwa berkepuan kulit ajnabiyah tidak batalkan. Nah, kemudian lu sekalian karo bojone ngoten iki sulit. Bojone kan dijejeri terus, ora kejejeran hilang. Nyawa Indonesia kowe kan cilik-cilik ngoten. Sakowe-kowe nek mriko ngoten iki kita ndik cilik. Oh, itu dur, wong itu sak dhuwur sak kula ngoten. Sampeyan kempit ngisore kelek wis ilang. Ndoso terus karo bojone akhirnya tabrak-tabrakan, akhirnya gepok kulitnya sing lanang. Gepok bojone dhewe batal mboten? Mboten. Batal, ora batal jenenge mahram, malah ora kena dirabi iki. Lah wong awam kadang kan ora. Lah bojoku dhewe batali. Nah itu masalah yang urung ngerti. Mulai fasalu ala dzikri in kuntum mengatakan. Ini apa intinya? Pengajian ngaji dalam masalah seminar ini semoga bermanfaat. Ada yang nanya lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Misal ada wanita yang mempunyai adat haid 3 hari, adat sucinya 20 hari. Lalu pada suatu hari dia mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian suci 7 hari, dan keluar darah lagi 7 hari. Itu cara menghukumi darahnya bagaimana? Terima kasih. Kalau sudah genap, ya tadi kan kamu nyontohkan pertama kali kan 7 hari ya darah ya, masih 5 hari darah san suci berapa hari? 20 hari. 7 hari. Sucinya 7 hari. 7 hari. Terus Keluar darah lagi 7 hari. Dan tadi sudah saya diekmal, namanya suci mestinya kan harus bainal haidatain, itu harus suci itu harus ada 15 hari. Sehingga tidak mulfasad nantinya maksudnya untuk menyempurnakan suci. Sucinya kan kurang 15 hari. Sampun? Ya pokoknya kurang lebih kata niku. Ya wa mari tenanan yang ngaji neh iki ujung seminar pokoknya paling enggak itu gambarannya sudah tahu. Mungkin sakit tanya dengan saya lewat sowan atau lewat telepon bisa saja ya. Saya 24 jam saya siap untuk menjawab kemuskilan asal saya tidak tidur. Ya tidur ya rasa jawab itu. Terus sampun enten malih tanya. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu ya, ini yang saya mau tanyakan tentang puasanya yang wanita istihadah. Semisal istihadahnya menyempurnakan suci di waktu puasa Ramadan, niku hari misal nakoknya atau berhentinya itu jam 4 sore. Niku pada hari terakhir sudah diperbolehkan tidak puasa atau harus puasa dulu sampai jam 4?
Contohnya, nggih, 10 hari haid, terus sucinya 10 hari, 10 hari lagi mengeluarkan darah, otomatis yang 5 hari menyempurnakan suci. Nakoknya sebelum itu nakoknya jam 4, otomatis nanti suci haidnya juga jam 4 sore. Pada hari terakhir istihadah sudah diperbolehkan tidak puasa atau harus puasa dulu. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu harus suci mulai waktu imsak. Jadi semungkin gitu pun sempurnake ngoten mawon. Ya. Pamane kok contohnya ya padha karo dari awalannya itulah. Sampean awalannya ngetol darah kok jam 5 sore, berarti 1 hari gak sahar ya. Ngoten mawon. Berarti sudah dibilang ora sah kabeh. Enak sing kete wayah subuh asal bermangan sahur Allah berkat alhamdulillah bermangan bicara subuh turun sedina nyekel HP terus. Nah iki wong itu nek kan ceritane HP terus nganti sore. Wis ora traweh ora apa wetenge warak. Mulane biasanya lemu-lemu ngoten. Nggih sarane ngoten niku. Dadi puasa walaupun kurang 1 menit dari guru Bu Samsi kok keluar darah tetap tidak sah. Lah cara nyimpurnaken ya sampean kiasno dhewe ngoten niku. Saged pada matine mestine hukum suci ngoten lho. Nah besok kan lazimnya kan disempurnakan atau enggak? Jadi nakoe mulai jam 4 sore. Otomatis istihadahnya sampai jam 4. Dan berarti puasa hari itu kan nggak sah. Ibu boleh udah nggak puasa dari pagi apa harus puasa dulu sampai jam 4 sore? Yo, mulai itu rasa poso. Orang sini ada mungkin poso setengah mainan poso. No, puasa itu penak no, rasa ngoyong-ngoyong. Nggih. Enten malih sing taklet. Pokoknya kalau yang banyak yang muskil berarti sampean tahu yang cerdas, berarti paham saya beri pelajaran. Tapi yang menengkol sonten ini kok malah susah, berarti sampean tidak paham. Gitu. Nah, biasanya sing kental-kental itu ibu musimat, biasanya kan kental itu musimat Kabupaten Buro ya, karena ini pandemi tipis. Mau RT atau awal, ya wes seadanya saja ini karena al-maisur la yasqutu bil maksur. Seadanya karena ini waktunya agak mepet, kemarin sudah akhir Ramadan baru diputuskan yora dan ini bismillah kita laksanakan seadanya kalau sudah terwujud alhamdulillah. Terus masalahnya sudah berjalan tadi, ini nanti bab istiadah seminar akan kita lanjutkan kembali. Ini kira-kira bab istiadah ini sama sing mana atau belum? Ini pas ya. Ini tak zong-zong. Nanti dipelajari sendiri ya. Ini pas halaman 12. 1. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah lahirnya janin dengan 4 syarat. 1. Keluarnya darah setelah bayi lahir. 2. Keluarnya darah sebelum melewati 15 hari dari kelahiran. 3. Tidak melebihi 60 hari. 4. Apabila dalam masa 60 hari darah berhenti keluar
Kita kalau itu kan keton darah sih berhenti katanya ya. Keluar berhenti. Itu ada hukum sendiri. Maka hukumnya diperinci. Apabila darah yang kedua setelah suci jaraknya sebelum 15 hari, maka darah yang keluar dihukumi darah nifas. Karena yang itu nonton bernifas ya, 20 hari berturut-turut darah, namanya nifas. Terusan berhenti 10 hari, nonton darah naik. Ini darah yang setelahnya suci 10 hari masuk nifas. Berhenti neh podo ae. Lah nek melewati 15 hari, sucinya sudah ada 15 hari dari darah pertama, maka hukumnya ini tidak nifas. Namanya masuk darah haid atau istihadah dengan rincian haid dan istihadah. Atau terlalu fasad. Nah, sampai di kerja ya haid. Pokoknya orang kaitan dengan masalah ini nifas. Paham ya? Terus darah, karena salah nifas itu harus seperti ini, 1, 2, 3, 4. Umpamanya ada wanita yang akan melahirkan itu biasanya sudah mengeluarkan darah dulu. Terus melarang tadi itu mulai sehingga ini damutolki, darah mengelarani mana. Lah niku darah nopo? Darah ngelari mana iku cara fikih ngarani darah fasad, darah rusak karena tidak nifas dan juga tidak, kecuali kalau harus jenis wengi ya Pak dikerja ya, maksudnya masuk darah haid atau sebelumnya dia melahirkan itu sudah mengeluarkan darah haid dulu. Orang hamil haid kan cara kaul sing asuh kan boleh semuanya no hamil atau darah kalau Pak dikerja cara fikih itu menghukumi darahnya darah haid. Nek pada waktu nglarang di mana niku dia dihukumi ora damu nifas tapi dihukumi damu nifasat, maka ibu-ibu yang melahirkan niku tesih wajib ngodoi sholat sing ditinggalno. Ya. Mesti kewajiban salat, tapi prakteknya ibu salat betul. Kalau kita ya ora salat wong wis lara ya. Wong kowe weteng melorong mul sithik tetan sakit bah mboten salat kula. Kini ya loro kewajiban salat. Nek ora gelem salat. Terus sekarang hukumi darah anak yang gugur itu. Darah apa ya? Jadi apa sih gugur anak apa sih? Keguguran. Guguran itu darah apa? Itu dilihat saja kalau sudah ada jarak 8 dari kehamilan. Seorang ulama mau ke atas. Nah gitu ana 80 dino. 80 dino maka darah guguran itu masuk darah nifas. Nek kurang 20 dino ora darah nifas. Di minimal 80 dino karena 40 hari kan rupa mani, 40 hari rupa nopo ngalako ya, 40 hari mut mulai 80 hari hitungannya. Jadi manusia di dadene nang tengah niku 40 hari apa rupa mani. Tersane 40 hari biasanya nyidam. Nah, nyidam niku pun hamil, itu orang awalan hamil itu akan sekeliru hitungan itu. Hamil niku pun 40 hari. Awak nyidam niku ana cara kitabe wis 40 hari sampe pengen sing macam-macam. Kepengen kelompok jempling, ana sing pengen mangan sambal terong, ana sing pengen mangan apa sing pipi itu biasanya nyidam kan. Man beras. Masa ana sing
jangan ya, jangan macam-macam lah itu jaluannya anaknya lah jaluan ibunya kok. Karena yang orang hamil itu kok pengen. Aku malah jeling biar aku bojoku hamil pertama kali dolan mungkur niki. Pengen ada motor, yo kok pengen roh pencet. Tenggur niki yo kok pengen langsung. Biasanya Pak Pakro karo aku langsung golekno di godekno tenan. Kalau dondong apa biar. Wah, senengnya karo. Langsung semua pati ngono. Iki wong nyidam ya. Nah nyidam itu kadang-kadang jadi jelmane anak. Nek senengane mangane wangus anake dadi ireng. Lah nek senengane mangan terong anake ngantuan. Jadi iki sing ngantuan birine mbokmu biyen senengane nyambut terong. Sing apik golek jambu kluthuk. Jambu kluthuk iku nek wong meteng mari anake cerdas. Cerdas, apal-apalan cepet, kadang-kadang 40 dina 20 dina khatam. Cerdas, nek cerdas itu biyen mbuke iku cuma jambu kluthuk. Terus masalah nifas, ada yang katanya? Kesimpulan saja, biar lihat. Batas maksimal 60 hari. Lah terus mana ya? Pamane pampet sing katakan ngoten. Donor darah untuk 10 dina, beberapa dina pampet kok kayak ngoten iki, pampet darah. Sangat tolong nek. Jadi bingung, ini darah apa sih kedua? Dirinci tahu. Kalau sucinya itu ada 15 hari, maka darah setelahnya tidak nifas. Nek ijeh dalam kurang 15 hari ijeh ikut nifas. Terus saat ini kalau melewati 60 hari itu namanya istihadah fin nifas. Istihadah fin nifas. Hukumnya ya kalau istihadah ketentuannya. Cuman antar popane pak akhirnya nifas, akhirnya mongso nifas 60 hari iku ana suci walaupun sucinya itu salah dong. Orang yang tadi 15 hari salah dong saja, maka darah setelahnya suci ini dihukumi darah haid kalau ada 24 jam. Tidak tergolong orang yang istihadah. Paham ya? Darah sebelumnya semua itu nifas, tapi karena akhir 60 hari itu suci. Kalau suci walaupun hanya sebentar salah dong, ini sudah tidak istihadah dan tidak darah nifas lagi setelahnya. Normal, berarti normal. Pemana kalau saya suci, ini kurang paling kerja ya, damul fasad biasa. Orang urusan dengan darah nifas. Mau saya ono suci antara dua haid kan, sekarang kan ono suci bainal nifas wa bainal haid, itu beda lagi hukumnya. Maka saya anjurkan pada ibu-ibu, biasanya untuk orang itu untuk menghindari istihadah fin nifas, karena istihadah fin nifas itu lebih rumit hukumnya dibanding dengan istihadah fil haid. Lah piye sejalan saniki nek contoh saja. Kalau masuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah fi nifas. Baru pertama kali nifas kamu. Umum itu aku ghairu mumayyizah orang tahu media. Iki secara hukum fikih harus dikembalikan nifasnya berapa hari? Padahal dia darah melebihi 60 hari. Jangan kok diputus nifas saya 60 hari, dikembalikan akol nifas salah waktu. Salah itu dilu sakit. Setelah itu dihukum suci. Kutu kodo kabeh pasane sak salat bisa. Ngoten. Kecuali kalau dia itu sudah pernah haid, nanti dipotong masa-masa haid dalam waktu 60 hari itu.
itu nanti berhenti. Contohnya adatnya akad 7 hari ya. Setiap bulannya tanggal sekian biasa akad itu dipotong karena itu untuk tempat haid ya. Dan bulan berikutnya itu jadi salene itu dia wajib kodok sholat kabeh karena dikembalikan akolun nifas. Nah pemane biyen tahu mutada, pemane biyen 40 hari berarti itu kan pada adat. Adatnya nifas berapa hari? Angel tuh orang itu. Angel, sehingga rasa ngaji lebih enak. Ngaji itu justru malah ngeluh sampai. Oh iya, enak gak usah ngaji, pokoknya daldul. Monak-manak. Ada yang tanya? Mau? Ini karena sudah nifas, nanti ada yang lain-lain. Mestinya jam 12 sudah selesai, jam berapa? Abdi orang sarapan loh, masa mau sarapan omah mau ngelos ngebut kali mau pintu belayu nanti sarapan orang kalau kayaknya dilalah itu pasal panitia mau sarapan ya orang ya wis bejane wak poso. Terus masalah kalau nggak ada masalah nifas, masalah kodok saja ya. Ini halaman 14. Masalah kodok ya. Masa D. Sakit sampai terus lagi mos, aku tak karo. Selanjutnya D. Berhenti dan datangnya haid atau nifas dalam kaitannya dengan sholat. 1. Berhentinya haid atau nifas dalam kaitannya dengan sholat. Zawalul ma'ani. Wanita yang berhenti haid atau nifas dan masih menemukan waktu sholat walaupun sebentar, 1 lahdoh atau kadar cukup membaca takbir atau lebih, maka ia berkewajiban mengerjakan sholat setelah mandi, qodok atau ada, dan wajib mengkodoi sholat sebelumnya yang bisa dijamak ketika bepergian jauh. Contoh, 1. Berhenti pada waktu asar, maka wajib sholat asar dan duhur. 2. Berhenti pada waktu isya, maka wajib sholat isya dan maghrib. 3. Berhenti pada waktu duhur, maka wajib sholat duhur saja. 4. Berhenti pada waktu maghrib, maka wajib sholat maghrib saja. 5. Berhenti pada waktu subuh, maka wajib sholat subuh saja. Yang kedua, datangnya haid atau nifas dalam kaitannya dengan sholat. Husnul ma'ani, khudsul ma'ani. Waktu sudah masuk datangnya haid atau nifas dalam kaitannya dengan sholat, atau bisa dikatakan dengan hudusul mane. Waktu sudah masuk, ada seorang perempuan belum sempat mengerjakan sholat subuh, keburu haid atau nifas. Apakah perempuan tersebut masih berkewajiban mengkodok ketika nanti sudah suci? Jawabannya diperinci. 1. Wajib kodok apabila antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid ada waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Contoh, masuk sholat duhur jam 12, datangnya haid jam 12 lebih 5 menit atau lebih. 2. Tidak wajib kodok apabila antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid ada waktu yang tak cukup untuk melakukan sholat. Contoh, masuk sholat duhur jam 12, lalu datang haid jam 12 lebih 2 menit. Tawarkan pertanyaan. Monggo ingin pribadi tanglet. Ngaco mawon, merasa mawon. Ya, gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, seumpama kita haid 10 hari, hari ke-9-nya itu jam 6 pagi sampai jam 3 asar itu sudah bersih, tapi nanti keluar lagi, dan hari ke-10-nya juga keluar lagi. Pas hari ke-9-nya yang jam 6 sampai jam 3 itu sholatnya tetap wajib diqadha atau tidak? Terima kasih. Tadi yang ditanyakan itu intinya bagaimana? Metu pirang dina? Kan kebiasaan haid itu 10 hari. Nah di hari ke-9 itu yang jam 6 pagi sampai jam 3 sore itu udah bersih. Nah di waktu itu tetap wajib diqadha atau tidak? Anu Iya. tidurnya itu. Iya, pas hari ke-9. Mestinya itu sudah bisa menjawab dari keterangan ini, wajib qadha atau melakukan ada ya. Qadha itu istilahnya melakukan sholat yang di luar waktu, namanya qadha. Nah, ada itu di waktu di waktunya namanya ibadah, berarti namanya ada. Terus pertanyaan jenengan ngetono darah 9 hari ya. Sekete soal dino. Dibuka saja lah, nggak apa-apa. Ya. Biasanya 10 hari. Terus pas di hari ke-9 itu darahnya sudah berhenti dari pagi sampai jam 3 sore. Tapi Suci. ya itu sudah berhenti, tapi nanti setelah asar itu keluar lagi gitu. Sama yang ke hari ke-10. Iya. Nah, itu namanya ada nakok toh. Nah, kalau mengikuti kolakti dan sakti saja, gak bingung-bingung sampai masih kodok tau ora? Mestine asline ngoten. Nek cara kaul sakti ya rasa kodok, karena headnya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi. Kalau suci orang rasa kodok. Nah, wayah sholat ini mesti sampai mengikuti kaul kesabi, tapi wayah poso sampai mengikuti lakti. Misalnya punya kan apa nih? Gak kodok sholat ah, aku mengikuti kaul sabi saja. Yo mulai, aku masalah pasannya aku mengikuti kaul lakti. Tapi udah enteng. Yo kadung poso kok. Paham ya? Jadi nek cara kaul lakti ya bisa sih yo hukum suci kadang-kadang awan. Pokoknya nek cara kaul lakti itu ya suci kaya suci. Berarti kodok antara ya dijawab dhewe nek hukum suci kuwi piye carane sing wajib dikodhoki. Hanya ini masalah hudusul maneh dan jaul maneh itu ada sedikit perbedaan. Jadi itu ono sing biasanya nek pampet teket ini bahas pampet biar gak bingung kan. Pampet teket nek nonggone sholat kedua ngasar sebenarnya ya, dulu ngasar kedua ngasar, kalau balik dengan isya niki aturane kudu ngodoi sholat sebelumnya. Dhuwur ikut diqadhi. Biasanya ngoten nggih. Nggih. Iki kaitannya yang masalah ngoten merembet, jenenge merembet. Terus jadi sholat sebelumnya diqadhi. Lah nek ora sejamaah ya ora, contohnya kalau kudu dhuwur ngoten iki kok asal kaya kudu dhuwur kok sampean kok pampat ya dhuwur tok, subuh ora usah. Pampat tunggu ke maghrib, ngasar ora usah karena tidak ada jamak kalau waktu kebagian. Ini sudah bisa dimaklumi. Terus itu masalah saniki anyar teko, iki anyar tekane head. Anyar tekane mana atau head? Ini beda sedikit berbeda.
Nek anyar tekane head nonggone salat yang kedua, wektune salat yang kedua niku orang merembet marang wektune marang salat pertama. Contoh sampean ya ini suci dhuwur. Dan waktu ngasar sampean head. Besok wajib mau qadhoi tambahan dhuwure. Padahal kowe ngasar ya kira. Jam 4 adalah orang ngasar. Mesti kan kewajiban ngasar sih, mancing waktu kan, mancing ngasar kan kewajiban. Besok sampai hanya mau dari ngasar saja, nggak usah mau itu. Karena apa? Ini kan sudah mau sholat nih. Setiap sholat yang ibadatnya jasa nggak bisa dikodoi. Itu. Ini setelah ada kajian-kajian dari beberapa kitab yang isinya kesimpulan sedemikian itu. Nah, delire kadang-kadang nggih. Nek mau delok mobil Sakinah atau Sulam tok. Nek ora dipelajari panjenengan kadang-kadang hukumnya merembet ngarep, tapi itu tidak sejatinya betul. Hanya ada hal tertentu yang banyak tidak diketahui, apa tidak dilakukan oleh ibu-ibu. Ini masalah kodok dan tidak. Terus masalah selanjutnya ini ada nomor beberapa yang diharamkan bagi orang yang paling penting lagi halaman 16 itu. Halaman 16 bab 5 bagi wanita yang haid atau nifas diharamkan wudhu atau mandi untuk menghilangkan hadas. Jadi sampai nih pas haid rasa wudhu ya, karena saatnya mau wudhu ini wudhu suci. Contohnya sama Pak, waktu wudhu kok karena nguyuh katanya kan rasa, sebenarnya nggak tapi nggak boleh. Mandi untuk ning atas ya ora oleh, nek mandi ning atas ya kena. Kaya nipas, itu nipas, wilada. Saudara, iku uga ora usah mandi nipas. Gak usah mandi wilada ya. Gak usah mandi wilada. Lanjut saja, terus tekanan darah. Mandi wilada itu diwajibkan ada pancen dene iku orang kena darah setelahnya. Lah kok tau darah berarti ganti nipas terus kena maneh-maneh. Ora usah. Bisoe nunggu wis pampet wae. Ngoten. Lah pamane terpaksa diniati ngilangi hadas karena hadasnya masih ada, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tentang mandi biasa saja, nggak usah mau niat-niat apa-apa, ya. Wudhu nggak diperbolehkan. Dan pamannya mau orang niat wudhu bagaimana? Ya, jika waktu saat niku, saya lapi pokoknya aja wudhu lah, ora oleh. Terus nomor 2 bagi orang haid atau nifas atau orang junub tidak diharamkan memotong kuku dan rambut. Ini biasanya wakiah. Ora diharamno ngetoki kuku utawa rambut waktu haid. Adapun mandinya tetap sah ketika potongan kuku atau rambutnya tidak dibasuh. Akan tapi sebaiknya dibasuh dan sunnahnya tidak dipotong. Hanya sunnahnya saja. Orang sampai hukum wajib orang dipotong, tapi sunnahnya orang usah dihilangi. Rambut sing wis mau potong, atau bodol, atau kuku sing kok waktu atus besok orang mau basuh, sah-sah saja mandinya sah. Karena yang wajibnya mandi itu hanya takmimul badan yang ada pada waktu itu. 3, wanita haid diperbolehkan menyentuh semua bagian suami badan ya, badan suami mestinya. Badan suami dengan selain antara pusar dan lututnya.
Begitu pula suami boleh menyentuh semua anggota tubuhnya kepada sang istri yang haid atau nifas selain antara pusat dan lututnya menurut kaul muktamad. Gampangane ngeten, wong lanang kowe nek wis dibojo kok utuh haid nyentuh karo bojone nek dene kita kalau muktamad kan ora kena sing lanang gekuan karo dengkul ya. Itu menurut muktamad, tapi menurut muqabil muktamad itu diperbolehkan asal ora wati, asal jima bolehkan. Semono uga sing wedok diharamkan antarane udel karo dengkul gepok kulite sing lanang mulai kaki sampai kepala, gak diperbolehkan. Udel teko dengkul cara kalau muktamad, tapi muqabil muktamad ya oleh-oleh wae. Oleh-oleh wae asal ora sampai melakukan jima. Wis itu. Sampai milih sing kaul sing pundi? Sing ngenteke ya. Ya oleh-oleh wae iki ya. Monggo wae sing ngenten-ngenten anyar itu kadang-kadang bingung. Mosok mau memandang tidak boleh memegang. Ya ada kaulnya, sebetulnya ada kaulnya. Wanita yang haid atau nifas diperbolehkan membetulkan bacaan Al-Quran orang lain yang keliru, dan diperbolehkan pula taklimul Quran atau mengajar Quran atau niat tabarruk. Dari kitab Buyatul Mustasiti. Ini ibu-ibu yang jadi guru TPQ ya. Gue mulang kalau bener diperbolehkan. Atau mau Al-Quran diniati tabarruk boleh. Ini menurut kaul sing muktamad. Tapi ada juga saya pernah menemukan di kalangan mazhab Syafi'i itu saja ya ada yang memperbolehkan seorang yang baru haid membaca Al-Quran, itu ada. Tapi sebaiknya hanya khusus orang yang sangat butuh membaca Al-Quran. Contoh bagi hafidhah kuatirnya orang ngalali atau sampai wayah waktu pidato pamane iya sadunta pidato ibu wayah ket maksudnya dalil pamane ya wis mengikutilah kaul yang agak ringan ini karena terpaksa gitu. Utawa lomba MPG walah sekadung jagono Jawa Jawa Tengah biar nasional terus wayah panggilan di ket bagaimana ini? Sudahlah mengikuti saja kaul yang memperbolehkan. Dari kalangan mazhab kita sendiri itu ada di tempat semua. Terus yang perlu lagi saya ingatkan, umpama ada orang haid yang junub bagaimana? Orang haid kok junub? Ya mungkin itu ada. Ini bolehkah orang haid dia junub, lah kok junub? Iya, sebabnya dia bojo lanang pamane. Kula kali kan dia kan injal utawa mani, kan junub ya. Iki kate saru tapi ya perlu saya sampaikan. Ini bolehkah dia mandi junub saja, orang niat mandi haid? Ini ulama berbeda pendapat dan di tempat semua itu ada. Ono sing orang nekno sebabnya syaratnya mandi itu harus tidak haid atau tidak Allah itu suci sama haid ya. Ono sing kenekno pendapat yang kedua memperbolehkan niat ingsun ngilangi hadas gede atau junub janabat diperbolehkan, berarti sudah hilang hukum junubnya. Lah apa bedanya janabat dengan haid? Kalau masalah janabat itu tidak ada kaul yang memperbolehkan membaca Al-Quran. Awas, kalau haid ini masih ada khilaf ulama, jadi ada keringanan sedikit. Umpamanya kalau sampean pas waktu junub tidak ada kaul yang memperbolehkan membaca Al-Quran. Tapi kalau kamu haid itu ada kaul yang memperbolehkan. Ini bedanya. Jadi ada keringanan sidik.
Ini kelihatannya sudah jam berapa? Jam 10. Alhamdulillah ini saya kira cukup dulu ya. Cukup dulu, nanti bersambung bisa, atau barangkali ibu-ibu ada yang tanya, hanya saya beri waktu 5 menit saja yang kaitan keterangan ini, masalah yang lain ini, monggo saya tunggu. Nggak apa-apa, istilah saya setengah 2. Atau pertanyaan lain-lain, monggo. Kalau sudah nggak ada, ini langsung saja saya tutup ya. Kita doani semoga. Tadi saya punya ingin memberi kenang-kenangan ijazah ya. 1, agar hafalannya kuat anaknya yang punya anak atau kamu sendiri. Setiap setelah sholat itu membaca surat Sabbih Isma Rabbikal A'la. Nanti kalau sudah sampai Samu Riuka Fala Tansa, diulang-ulang 7 kali, dan dilanjut sampai akhir surat sambil memegang bunyinan Sabbih Isma Rabbikal A'la lagi belum sholat kosan tadi begitu ya. Itu sampai khatam. Ditambah 1 ayat fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmaw wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala wa yusabbihna wa thayyib. Ya, wa thayyib ya. Enggak satu doa. Ini fafahamnaha Sulaiman wa kullan Aikaina hukma wa ilmu wa sakhra ma'a Dawud dan Jibala yusabbih nawat. Baru 1 kali saja. Itu insya Allah untuk menguapkan hafalan anak yang belum bisa membaca sendiri, yang masih kanak-kanak itu ya ibunya sering dibacakan itu ya, bikin kuat hafalannya. Insya Allah menghafalkan Al-Quran dengan apa itu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nomor 2 apa ya? Ingin dapat sugih. Mesti kabeh, tapi orang tau jalur. Ya wis nek butuh duitmu akeh sugih. Iku nek pada zawali samsi buang tertidur kalau pengasar itu ada wirid khusus yaitu baca Bismillahirrahmanirrahim ping 700 program, dilanjut baca suatu waqiah tanpa bismillah 1 kali. Ini ijazah dari Habib Lutfi. Insya Allah nek dengan dimudahkan maisahnya, uangnya banyak. Bismillah tok ping 7 ya. Lanjut waqiah 1 kali. Pun itu insya Allah juga kata. Nomor 3 yang butuh oleh judul sing apik. Nah, iki kowe mesti butuh tapi ora wani kondo. Nek bengi maca surat wiridane maca surat Ar-Rahman karo surat Tabarok. Ajeng nek butuh cepet ya maca ya Latif wis 10.000. Ya ora bengi hanya cukup malam ganjil 3 hari atau 5 hari atau 7 hari. Insya Allah selesai langsung nakono. Nah, sing lihatnya sama majlis, nyapa mana orang kok sama majlis ya bisa bersambung. Tapi untuk sewu ya. Nah iso katan sang 10 banyu, pengennya itu dia kalau tinggal keramas. Insya Allah langsung oleh
Kang sing ganteng. Yes, iki sing pokok penting. Lah nek butuh kaji, kowe butuh kaji darah. Sedaftar kaji atau kaji, iku nek tanggal 9 Arafah, bulan besar tanggal 9 Arafah, waktu cara kene setengah 5, cara kono waktu wukuf Arafah ya. Iku wirid maca bis amin amin amin. Amin tok wae ping wilangane ayat Quran 6606 tapi ora kena dikurangi, ora kena tambahi pas amin 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 6606 niat ngamini waktu orang Arafah. Insyaallah wel ora suwe kimu akeh sak kajen. Sing wis kadung kaji duwe sak kajen karo Gusti. Sing ora duwe duwe dilalah di kajena calon bojone. Calon mertuane nek calon bojone. Lord, ngaten awon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina sadat bil bidayah wa niyyat khalifatillah bi khazanati was-samawati wal ardi ma ta'ala sadat al-quds wa taqaddiyat al-khairat was-sa'adah fi dunya wa din ma'a wa barakana fi amrina fi rizqina fi wadatina wa li ikhwan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu min siyat wal bilad wa tunjina wa yumjina wa li wal afat musal hayat wasal mamat ya waliyal hasanah faqadiyal hajat inama amruhu idza arsyad ya rabbukum fa yakun bismillah bi malam kullu syai'in terjauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana la tatamsilna banila ghafarta wa la qad farista wa la maqruba lana nafasta wa la dina qadita wa la sanista wa la taliba ilmin wa la taliba hazan da'awat wa wa sallallahu Muhammad wa ala alihi al-Fatihah. Kalau ingin tanya kelanjutan, ini bisa catat nomor saya. Oke, dengan Pak Tangkap ada musik hukum head ya 081 331 780 182. Nanti bisa bersambung. Tanyanya lewat WA saja, jangan telepon langsung karena kadang-kadang saya pas sholat telepon malah kerangkeng WA dan nama terang sampean alamatnya mana gitu ya. Nah orang mau gak jawab, insya Allah tak jawab dengan WA juga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.